Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Manulang, NPM 11946062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Kali ini saya akan membahas materi praktikum kecerdasan buatan chapter 2. Yang mana dalam modul praktikum chapter 2 ini kita membangun model prediksi. Untuk praktikum saat ini kita menggunakan buku Python Artificial Intelligence Project for Beginners. Lalu pada praktikum kali ini kita akan bahas pertama yaitu teori, yang kedua skip learn, yang ketiga adalah penanganan error. Di sini kita pertama yaitu tentang teori terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat ya. Nah, di sini pertama yaitu ada teori. 1. Jelaskan apa itu binary classification dilengkapi ilustrasi gambar sendiri. Binary classification yaitu berupa kelas positif dan kelas negatif. Klasifikasi biner adalah dikotomisasi yang diterapkan untuk tujuan praktis dan dalam banyak masalah klasifikasi biner praktis. Kedua, kelompok tidak simetris daripada akurasi keseluruhan, proporsi relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Misalnya dalam pengujian medis, hal false positif yaitu mendeteksi penyakit ketika tidak ada, dianggap berbeda dari false negatif yaitu tidak mendeteksi penyakit ketika hadir. Contoh gambar yang saya buat yaitu seperti ini, yang mana deteksi spam email atau spam atau tidak, prediksi card atau tidak, prediksi konversi beli atau tidak. Oke, yang kedua yaitu jelaskan apa itu supervised learning dan unsupervised learning dan clustering dengan ilustrasi gambar sendiri. Pertama yaitu supervised learning adalah tugas pembelajaran mesin untuk mempelajari suatu fungsi yang memetakan input ke output berdasarkan contoh pasangan input-output. Ini menyimpulkan fungsi dari data pelatihan berlabel yang terdiri dari serangkaian contoh pelatihan dan pendekatan untuk menciptakan kecerdasan buatan atau AI, di mana algoritma komputer dilatih pada data input yang telah diberi label untuk output tertentu. Model dilatih hingga dapat mendeteksi pola dan hubungan yang mendasari antara data input dan label output, memungkinkannya menghasilkan hasil pelabelan yang akurat saat disajikan dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini ada contoh gambar ilustrasi. Lalu yang kedua yaitu unsupervised learning adalah istilah yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Ibrani yang terkait dengan pembelajaran tanpa guru, juga dikenal sebagai organisasi mandiri dan metode pemodelan kepadatan probabilitas input, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi atau pengelompokan data tanpa perlu campur tangan manusia. Ini contoh ilustrasinya. Di sini saya akan menjelaskan pada penerapan ini, pada keranjang di mana buah-buah tersebut belum diberi label. Misalnya kita menerapkan sebuah algoritma klasik seperti Kamens clustering pada keranjang buah B. Kita hanya perlu menentukan jumlah kelas yang ada dalam keranjang kita. Jika kita tentukan ada 2 kelas, maka algoritma akan memisahkan buah-buah dalam keranjang menjadi 2 klaster, misalnya klaster X dan klaster Y. Oke, selanjutnya yaitu clustering. Adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam suatu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster yang berbeda mempunyai kemiripan minimum. Ini yaitu ada contoh ilustrasinya. Nah, pada gambar ini menunjukkan data dikelompokkan sesuai dengan karakteristik bentuk yang dimiliki, di mana data tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dengan bentuk persegi panjang, persegi kotak, dan lingkaran. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai ilustrasi contoh dengan gambar sendiri.
yaitu pertama ada evaluasi. Ini merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif keputusan. Di sini ada contoh ilustrasinya, yang mana pada proses evaluasi, kerja ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja atau mengetahui kinerja para karyawan di dalam melakukan pekerjaannya, apakah memiliki kemajuan atau tidak. Kedua yaitu akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kualitas terhadap nilai yang sebenarnya. Ini ada contoh. Nah, pada gambar di atas terdapat 4 buah kondisi ketika kita menembakkan beberapa peluru pada sebuah sasaran. Tujuan kita di sini adalah menembak bagian tengah yang ini ya, sasaran tersebut. Pada gambar A dan C, pada gambar di atas merupakan gambar yang menunjukkan seseorang telah berhasil mengenai bagian tengah sasaran tersebut. Dapat kita katakan pula tembakan pada kedua gambar tersebut akurat. Akurat dalam hal ini dapat diartikan suatu kondisi di mana kedekatan lubang peluru dengan pusat sasaran. Oke, kita next ke nomor 4. Jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca conversion matrix. Buat conversion matrix buatan sendiri. Nah, cara membuat dan membaca conversion matrix. Pertama, tentukan pokok permasalahannya dan atributnya, misalnya gaji dan listrik. Kedua, buat pohon keputusan. Ketiga, lalu data testingnya. Keempat, mencari nilai ABC dan D semisal A sama dengan 5, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Kelima, selanjutnya mencari nilai recall, precision, akurasi, serta dengan error rate. Contoh gambarnya ini, ilustrasinya. Nah, di sini ada dalam kotak-kotak ya. Nah, kita langsung saja. Maka dapat dihitung nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dari gambar ini. Pertama, akurasi. Menggambarkan beberapa akurat model dalam mengklasifikasi dengan benar. Akurasi sama dengan dalam kurung TP plus TN per TP plus VP plus VN plus TN sama dengan 125 plus 5 per 125 ditambah 20 tambah 25 tambah 5 sama dengan 0,742 sama dengan 0,742 dikali 100% sama dengan 74,2%. Nah, kedua yaitu precision, menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Precision yaitu dalam kurung TP per dalam kurung TP plus FP sama dengan 125 per dalam kurung 125 plus 20 sama dengan 0,86 sama dengan 0,86 dikali 100% sama dengan 86%. Ketiga ada recall atau sensitivity, yaitu menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Recall sama dengan TP per dalam kurung TP plus PN sama dengan 125 per dalam kurung 125 plus 25 sama dengan 0,83 sama dengan 0,83 dikali 100% sama dengan 83%. Terakhir yaitu F/1 score, yaitu menggambarkan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan akurasi tepat kita gunakan sebagai acuan formasi algoritma jika dataset kita memiliki jumlah data false negatif dan false positif yang sangat mendekati simetrik. Namun jika jumlahnya tidak mendekati, sebaiknya kita menggunakan F1 score sebagai acuan. Nah, di sini yaitu F/1 score sama dengan 2 dikali recall dikali precision.
per dalam kurung Reka plus precision. Sama dengan 2 dikali 0,83 dikali 0,86 per dalam kurung 0,83 plus 0,86. Sama dengan 1426 per 1,69 sama dengan 0,84 dikali 100% sama dengan 84%. Selanjutnya yaitu nomor 5 ya. Jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. Nah, di sini suatu mode tambahan dari teknik data mining yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal. Metode ini sering juga disebut dengan K-fold cross validation, di mana percobaan sebanyak K kali untuk satu model dengan parameter yang sama. Nah, di sini ada contoh. K-fold cross validation diawali dengan membagi data sejumlah n-fold yang diinginkan. Dalam proses cross validation, data akan dibagi dalam n buah partisi dengan ukuran yang sama variabel data ke-1, variabel data kedua, variabel data ketiga. Gambar di bawah ini, yang ini ya. Data uji memiliki matriks jarak yang paling dengan kelas 1 sehingga data uji akan diklasifikasikan sebagai data kelas 1. Langkah-langkah klasifikasi algoritma KKN yaitu pertama menentukan parameter nilai K sama dengan banyaknya jumlah tetangga terdekat. Kedua, menghitung jarak data baru dengan semua data training. Ketiga, mengurutkan jarak dan menetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Periksa kelas dari tetangga terdekat. Kelima, yaitu gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Kelas yang terdekat dan kelas yang terjauh. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jelaskan apa itu decision tree dengan gambar ilustrasi contoh buatan sendiri. Decision tree adalah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dalam fitur data. Contoh ilustrasinya seperti ini ya. Di sini ada artefak, makanan, dan uka mencari harta karun. Di sini ada koin. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Jelaskan apa itu informasi gain dan entropi dengan gambar ilustrasi buatan sendiri. Informasi gain didasarkan pada penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Dan membangun decision tree adalah semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan peroleh informasi tertinggi dan sebuah nilai statik yang digunakan untuk atribut yang mengekspansi tree dan menghasilkan node baru pada algoritma. Oke. Contohnya seperti ini ya. Contoh ilustrasinya seperti data yang diperoleh saat penurunan dataset dibagi berdasarkan atributnya. Contoh ilustrasi diagram yang saya buat. Oke, kita lanjut yaitu kedua, entropi adalah ukuran keacakan dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi itu. Contohnya, proses pertama yang ini ya, gambar ini, adalah menghitung entropi untuk semua data. Jumlah playnya 9, jumlah flashno 5. Berikut adalah perhitungan entropi untuk semua data. Ini bisa dilihat. Hasilnya adalah 0,9403. Oke, kita lanjut lagi. Bagian teori sudah selesai ya. Dan ini sudah selesai.
kita lanjut kedua yaitu skitlearn. Nah, dataset ini diambil dalam GitHub ini ya. Diambil pada GitHub. Nah, di sini yang pada chapter 1 ini yang kita ambil ya. Nah, ini ada datasetnya. Nah, ini kita buka yang chapter 1 sudah tadi kan. Di sini kita clone saja dengan mengcopy ini dan mempastekan ke folder yang telah kita buat. Di sini saya sudah ya. Bagi yang belum bisa dicoba. Di sini tinggal paste saja, nanti tinggal dibuat jika ada git bash-nya, jika muncul git bash-nya kita ketik menjadi clone git clone dan kita pastekan link yang tadi. Oke, karena sini saya sudah mempastekannya, tidak usah lagi. Oke. Jika sudah di-clone repository yang tadi, kemudian kita masuk ke chapter satunya ya. Ke chapter 1. Nah, di sini ada dataset. Dan di sini ada juga dalam dataset ada studentmath ya, studentmath.csv. Yang ini. Oke, selanjutnya kita jalankan Anaconda dan kita buka. Di sini saya memakai Jupyter Notebook. Di sini saya sudah buka ya. Nih, jika belum pilih launch aja. Karena sini saya sudah buka. Nih. Nah, selanjutnya kita buka dokumen yang tadi yaitu di AI. Nih, kita klik. Kita pilih chapter 1, kita pilih yang student performance.ipynb. Kita klik. Kita tunggu ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal menjalankan. Tetapi di sini sebenarnya sudah di print juga. Ini seperti hasilnya. Tapi di sini saya akan menjalankannya lagi dan menjelaskannya. Nah, pertama-tama di sini kita mengimport library pandas. Ini, mengimport library pandas dan library nama PD. Nanti library pandas ini akan membaca file student.csv ya. Nah, kita buka yang tadi. Nah ya, student.csv. Oke, selanjutnya kita lanjut saja. Nah, di sini kita jalankan terlebih dahulu ya. Lalu kita run. Nah, ternyata di sini ada bacaannya file not found error. Di sini error ya katanya. Nah, kenapa ini not found? Ya, ini karena file berada pada dataset yang ini tadi pada
dataset ini, dataset. Jadi di sini kita masukkan datasetnya. Di sini kita masukkan datasetnya. Nah, di sini juga student portnya kita ganti jadi mat karena apa? Pada sebentar. Nih, tugas Anda adalah dataset ganti menggunakan student mat CSV. Nah, tadi kan CSV. Jadi kita ganti menjadi mat CSV ya. Lalu dan mengganti semua nama variabel dari kode di bawah ini dengan nama-nama makanan. Jika npm mod sama dengan 0, kota npm mod 3 sama dengan 1, buah npm mod 3 sama dengan 2. Ternyata pas saya coba tadi, saya mendapat npm saya mod 3 sama dengan 2. Jadi saya akan sini membuat variabelnya yaitu buah. Oke, ini kita coba saja. Di sini saya juga sudah mengganti jadi buah ya, jadi variabelnya. Kitaran. Nah, dia akan muncul ya. Jika kita coba dulu ya. Ini coba kita jalankan. Ini muncul ya hasilnya yang tadi. Kita coba jalankan. Nah, jika dia kita tambahkan codingan printnya, dia akan menjadi seperti ini, tapi hasilnya akan sama. Nah, di sini panjangnya itu 395 dan kolomnya yaitu sampai 33. Ini bisa dilihat ya. Nah, juga pada nomor 1 ini juga saya sudah jelaskan tadi seperti apa ya. Oke, kita next saja ke nomor 2. Kedua yaitu generate binary label false or false. Yang mana di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Di sini generate binary label pass or fail berdasarkan kolom G1, G2, G3. Jika lebih dari sama dengan 35, maka akan mendapatkan 1 atau bisa dikatakan berhasil. Jika gagal akan mendapatkan 0 atau fail. Dan hasilnya akan berbentuk label seperti ini ya. Ini coba kita jalankan lagi. Nah, dia sama aja ya. Akan hasilnya seperti pada gambar di bawah ini ya. Oke, kita next saja. Ini sudah ya. Di sini gimana ya saya bilangnya? Bisa dijelaskan yang mana arti dari manga.head ini, yaitu untuk memanggil variabel manga dengan ketentuan head yang artinya untuk mengembalikan baris n atas 5 secara default dari seri data. Yang ini seperti ini, kan sampai 5 dia. Nah, kalau yang bagian codingan ini, yaitu untuk mengetahui baris yang ditambahkan G1, G2, G3 dan hasilnya 35.
maka hasilnya X1. Nah, pada codingan yang ini yaitu mendeklarasikannya. Oke, kita lanjut ke soal codingan selanjutnya, yaitu ini ada use one hot encoding on categorial columns. Nah, yang mana di sini memanggil sebuah atribut yang telah dipilih. Nah, ini sini ya, yang telah dipilih. Tadi kan banyak tuh atributnya, yang muncul atributnya. Nah, di sini kita pilih yang mana yang mau kita panggil. Dan di sini pada codingan mangga.head ini yaitu untuk memanggil variabel mangganya ya. Variabel mangga. Oke. Pada ini juga codingan ini yang atas ini yaitu variabel mangga dikonversi menjadi bentuk yang lebih baik dalam prediksi dan memanggil seluruh atributnya. Ini atribut yang kita pilih ya. Oke, di sini kita coba. Sebenarnya sudah dijalankan, kita coba lagi ya. Nah, hasilnya sama aja dengan yang tadi. Oke, kita next. Yaitu di sini ada sulfur rows. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya satu persatu terlebih dahulu ya. Nah, bagian yang ini, yang bagian pertama yaitu mengembalikan variabel mangga menjadi sampel acak dengan first 1. Nah, yang ini yaitu membuat variabel mangga trend, yang ini membuat variabel mangga test sisa dari trend. Ini. Nah, pada codingan yang ini yaitu membuat variabel baru dengan ketentuan dari sebelah dari mangga trend. Nah, selanjut ke ini yaitu membuat variabel baru dengan ketentuan mangga trend. Selanjutnya pada codingan ini yaitu membuat variabel baru dengan ketentuan dari mangga test. Selanjutnya yang ini yaitu membuat variabel baru dengan ketentuan dari mangga test pass. Atau mangga student ya. Lanjut ke yang codingan selanjutnya yaitu membuat variabel baru dengan sebagai salinan dari mangga. Yang ini yaitu variabel baru sebagai salinan dari mangga juga ya. Membuat variabel tapi ini. Membuat variabel yang tadi cuma salinannya saja yang bagian atasnya. Nah, di sini juga ada print untuk mengeprint atribut pada mangga ya. Nah, juga pada ini kita bisa coba run. Nah. Pada sulfur rows ini mengacak baris kemudian nanti di split dan dibagi-bagi training dan testing datanya. Training dan testing datanya jadi 0
0 sampai 500 yaitu data trainingnya, 500 sisanya data tesnya. Tes dari trainingnya ya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hasilnya akan menjadi ini yaitu passing 166 out of 395. Dari 395 yaitu sekitar 42,03%. Oke, di sini ada 5 yaitu fit a decision tree. Jadi decision tree ini sebenarnya itu sudah jadi ya. Kita membuat ini berdasarkan tren add-nya dan tren pass-nya. Ini kita langsung coba saja ya, kita runkan. Nah, pada codingan 2 ini, yang ini ya, yaitu membuat variabel sebagai decision-nya. Nah, jika codingan ketiga ini, yang cherry sama dengan cherry.fit, yaitu training variabel graph dengan data dari variabel mangganya. Kita buka dulu modulnya, kita cek dulu ya. Oke, di sini saya lupa untuk membuat printnya ya, supaya nanti muncul hasilnya A. Nah, dia akan muncul seperti ini, decision tree classifier sama dengan ya ini ya hasilnya akan seperti di bawah ini. Ini sudah berhasil artinya. Nah, kita lanjut ke visual. Ini sudah berhasil ya. Visualist tree. Yang mana visualist tree ini sebelum kita jalankan ini, codingan ini, kita pastikan sudah menginstal grafisnya. Nah, di sini saya sudah menginstal ya grafisnya. Ini saya sudah menginstal grafisnya. Bagi yang belum, silakan diinstal supaya tidak terjadi error nantinya. Nah, oke, kita coba jalankan ya. Jika tidak memakai print, dia akan hasilnya seperti ini. Kita lakukan print dulu. Coba kita memakai print ya. Nah, jika kita pakai print graph, dan hasilnya akan seperti ini ya. Itu akan sebuah grafik, ini bentuk grafik ya. Jadi di sini kita memvisualisasikan proses visualisasinya. Kita next saja ke save tree atau nomor 7 ya. Nah, di sini kita membuat file student. File ini akan dibuat untuk melihat ya, untuk melihat student tree yang dihasilkan. Hasil file ini berupa dot. Jika sudah di-runkan, maka hasilnya akan ada pada folder. Coba kita runkan terlebih dahulu. Nah, kita
sekarang kita coba, nah ini ya, jika ingin melihat hasilnya, ini ada pada data setnya. Jika ingin melihat hasilnya, kita convert terlebih dahulu. Kita convert. Ini pada AI satu persatu ya. Ini kita convert. Kita pilih yang image, kita lihat. Oke, kita tunggu. Ini kita download ya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, berarti yang tadi berhasil. Ini kita closekan saja. Kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 8, yang mana ini yaitu kalkulasi. Ini adalah proses kalkulasi dari keakuratannya dari si modulnya itu sendiri ya. Dan sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang ini awal, yaitu ini skor juga disebut prediksi yang diberi beberapa data input yang baru, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 0,5973 bla 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 bla. Oke, kita lanjut nomor 9, yaitu ini memperoleh hasil akurasinya ya. Nah, pada codingan 9 ini, bagian codingan pertama ini, yang ini, yaitu mengevaluasi skor dengan validasi silang. Selanjutnya yaitu bagian ini untuk mengeprint dari akurasi tersebut. Nah, di sini hasilnya yaitu akurasinya 0,67. Selanjutnya kita ke ini ya, nomor 10. Nah, pada codingan ke-10 ini ada proses loopingnya. Nah, proses looping di sini menunjukkan tingkat keakuratan dari model ini. Dapat dilihat pada hasilnya. Ini dari tingkatannya ya, bisa dilihat. Di sini juga saya akan ini menjelaskan yang ini untuk mengeprint hasil dari looping tersebut ya. Selanjutnya kita next ke nomor selanjutnya. Ya, yang nomor 11 ini atau codingan yang ke-11 ini, yang bagian pertama ini, yang ini codingan awal. Ini dengan 19 ini sebagai array kosong, 3 sebagai output data type-nya. Ini 19 sebagai array kosong, 3 sebagai output data type-nya, tipenya. Nah, jika yang codingan kedua ini variabel i sebagai array 0. Kita lanjut juga yang ini, yaitu
sebagai perulangan dengan maksimal depth-nya. Jika yang codingan ini, yaitu variabel untuk decisiontary-nya. Jika ini, skor diambil dari cross-file score. Dari ini ya. Selanjutnya yaitu bagian codingan selanjutnya yang ini, yaitu mengembalikan array dengan ketentuan 0 dan maksimal depth-nya. Selanjutnya, mengembalikan array dengan ketentuan 1 dengan skor min-nya. Jika yang ini, mengembalikan array dengan ketentuan 2 dan skor stnd. Nah, stnd ini berarti menghitungnya. Selanjutnya yang depth ACC ini untuk membuat array kosong dan mengembalikan array baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini jika hasilnya itu array ya. Juga ada tulisannya yaitu hasilnya itu array. Oke, kita lanjut ke codingan terakhir. Yang mana pada bagian terakhir ini akan menghasilkan verb-nya. Oke. Kita akan membahas codingan satu-satu yang ini. Yaitu pick dan ax untuk membuat gambar. Jika codingan ketiga ini membuat arrow bar dan menampilkan grafiknya. Jika yang so ini menampilkan plot dari data yang ada, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini. Dan seperti pada di layar ini. Nah, hasil ini nih bisa divisualisasikan dengan grafik menggunakan library Matplotlib. Oke, ini saja hasil praktikum chapter 2 ini. Ini juga sudah selesai ya. Kita jalankan. Oke, ini aja sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.